Selamat pagi, salam inspirasi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, semakin hari semakin sukses, dan jangan lupa berbahagia. Di tengah kompetisi hidup yang semakin lama semakin sengit atau hyper competition, kita coba sharing. Ada sebagian orang-orang yang kalah tetapi merasa menang. Ya. Orang kalah merasa menang. Orang yang tidak mau membangun dulu kemampuannya, orang yang tidak mau dulu menggali bakatnya, langsung ingin jadi pemenang, lalu menghalalkan segala cara. Nah, apa saja contohnya orang yang kalah tetapi merasa menang itu? Yang pertama adalah orang yang menyerobot antrian. Ya. Itu sebenarnya orang yang secara adab dan etika dia di bawah, ya. Walaupun tidak melanggar aturan, tetapi secara adab dan etika dia tidak punya adab dan etika. Artinya dia bukanlah orang yang bernilai, ya. Jadi dia bukanlah pemenang sebenarnya. Lalu yang kedua, contohnya orang yang menerobos lampu merah, ya. Orang yang melanggar aturan, yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, tapi mungkin di dalam dirinya merasa dia menang, dia hebat. Itu juga adalah orang-orang yang sebenarnya kalah tapi merasa menang. Lalu yang ketiga adalah orang yang mengambil hak orang lain, ya. Orang yang mengambil hak orang lain, apakah itu dengan ancaman atau dengan apapun caranya, ya. Lalu dia merasa berhasil mengambil hak orang lain. Padahal itu bukan keberhasilan, itu adalah kebejatan moral atau keburukan. Yang keempat adalah ketika seseorang berhasil menipu atau membohongi orang lain. Itu juga adalah kekalahan sebenarnya. Kekalahan apa? Kekalahan dari moral, ya. Lalu yang kelima adalah ketika seseorang itu berhasil menyalahkan orang yang benar, ya. Menyalah-nyalahkan orang yang benar karena tidak mau meladeni, akhirnya diam. Tetapi orang yang salah ini, yang menyalahkan orang benar ini, justru merasa menang. Lalu yang keenam, yang orang kalah merasa menang itu adalah orang yang memperturutkan emosinya, ya. Orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya diperturutkan, lalu dia merasa puas, dia merasa jadi pemenang. Lalu yang ketujuh adalah menggurui guru, ya. Orang-orang yang jauh lebih pintar, ya, lalu digurui, ya, diajar-ajari oleh beberapa orang di media sosial, itu juga adalah contoh dari orang kalah yang merasa menang. Lalu yang kedelapan adalah mengalahkan orang lemah. Orang yang nggak bisa melawan, orang yang bukan tandingannya lalu dikalahkan dengan segala cara. Lalu yang terakhir, yang kesembilan adalah orang yang menang dengan cara yang curang, ya. Seorang yang menang dengan cara yang curang adalah sebenarnya orang yang kalah sejatinya. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.